Ya, di sini saya hendak sharing saja. Ya. Jadi di tempat kami juga sama, beberapa waktu lalu, sekitar 3 bulan yang lalu itu hampir semua jurnal tidak dapat diakses karena kena itu apa sih gacor itu karena dia ada dengan pendekatan baru. Karena sebelumnya sudah pernah kami mitigasi, tapi ternyata masih ada celah dari akses, khususnya akses dari akun yang tidak terpakai. Ya, langsung saja ya. Ini saya ngambil untuk gambaran aja ya, ngawal ini, ngambil dari beberapa, udah banyak saya rasa yang udah membahas ini. Ini saya ngambil dari punyanya Kabupaten Barito itu ada tim IT-nya bikin seperti ini. Ya, tapi ini di sini saya garis bawahi untuk UJS itu kebanyakan lewatnya lewat yang brute force login. Karena ini berbasis dari pengalaman di tempat kami beberapa waktu itu dia banyakkan memang diawali dari akses editor yang upload ke text editor. Nah, jadi editor yang memiliki akses untuk mengupload file ke text editor. Nah, itu yang kemarin bocornya di situ. Jadi kami menyimpulkan memang kebanyakan dari login akun ya, dan itu memang yang eh, seringkali di OJS ke situ. Nah, kalau kita lihat dari model ini, itu ya kalau di OJS ya setelah mereka dapat akses, maka mereka akan ngupload ke text editor itu atau kemudian mereka ngupload ke file ya, entah itu bentuknya apa .php atau HTML atau apapun itu ya yang bentuknya bukan file name docx, tapi kadangkala meme type-nya mereka apa eh, kaburkan itu bisa seperti kayak malware.php.docx gitu, seolah-olah itu dia docx tapi ternyata dia bukan docx gitu. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, namun di sini di OJS yang tipe terbaru khususnya yang 3.3 itu sudah ada pencegahan dari hal-hal seperti itu ya, khususnya masalah kontrol dari file yang diupload sampai allowed akses untuk upload file. Sehingga kalau solusi satu-satunya untuk mencegah agar nggak terjadi hal serupa, ya upgrade di OJS-nya memang. Ya, karena itu sudah dipikirkan atau dipikirkan solusinya oleh tim PKP. Salah satu plugin yang ada mulai dari 3.2, tapi yang saya sarankan itu dimulai 3.3 itu adalah allowed upload. Ya, jadi ada plugin itu namanya allowed upload. Di plugin ini hanya muncul di mulai 3.2, tapi saya sarankan ke 3.3. Namun ini harus dibarengi dengan lokasi filenya juga jangan dijadikan satu dengan core folder OJS-nya. Lokasi filenya juga harus terpisah dari folder core OJS-nya. Karena meskipun ini plugin, kalau misal ditemukan meskipun plugin ini memfilter file yang diupload, tapi kalau tadi memtab validation-nya dia ada celah, ya bisa aja nanti bisa terupload ya. Nah, untuk memitigasi itu ya pastikan aja file direktorinya di luar ya, meskipun nanti celah yang satunya lewat text editor ya. Ya, di sini ada model untuk allowed upload filenya. Aslinya ini bisa diubah dari config-ing PHP di folder OJS-nya itu bisa diubah. Kita bisa ngubah type yang mau di-upload itu. Tapi perlu masuk ke servernya atau melihat ke config-ing.php, ngedit ke situ. Nah, kalau ini cukup lewat plugin, lewat akses Journal Manager, kita bisa secara leluasa untuk ngedit file apa yang bisa untuk diupload di OJS ya. Nah, ini di sini ada doc, docx, PDF, GIF, JPG, XML. Ya, bisa aja cuma doc sama docx atau PDF dan JPG gitu, nggak perlu XML, nggak perlu GIF, nggak perlu doc.
adanya docx. Oke, sorry Tapi Mas, kalau sorry Mas. gimana? Ini khusus OJS 3 ya berarti ya. Sorry saya potong. Oh iya Pak, OJS 3 Pak. Oh, Kita oke, OJS. kita Oke. kalau Siap-siap. OJS 2 sudah harus pindah. Harus pindah ya. Iya, Oke, siap. nggak bisa diapa-apain kalau OJS 2 Pak. OJS Siap-siap. 3 ya. Ya, jadi kalau JS3 khususnya 3.3 ya itu disarankan untuk upgrade ke 3.3 itu yang paling minim. Di kami kemarin itu terkena karena kita masih di 3.1.2 di mana di situ belum ada yang plugin ini yang tidak berfungsi secara maksimal. Ada beberapa celah di situ seperti text editor yang bisa disusupi dan seterusnya. Nah, itu 3.1.2. Padahal dulu kita dari yang versi 2 itu pernah kena kejadian, kemudian kita upload versi 3.1.2 sudah aman jangka waktu agak lama, tapi ternyata ada apa kerentanan lagi dan itulah kenapa memang oleh OJS diminta secara berkala itu update. Karena dari sisi yang menyerang juga pasti dia akan selalu update. Maka kita juga yang pertahanannya juga harus selalu update juga gitu. Ya. Nah, karena apalagi ini kan open source ya yang sifatnya itu isinya itu bisa dianalisis oleh siapapun sehingga nantinya siapapun bisa menganalisis mana celahnya begitu kan. Nah, makanya karena ini sifatnya yang open source ya pihak penggunanya harusnya sadar diri dan mengupgrade secara berkala dari software ini ya. Nah, ya, kembali ke sini, jadi filenya bisa terserah mau file yang dibutuhkan ya, tapi yang dibutuhkan oleh publikasi ya, saya rasa hanya ini ya. Kalau HTML itu bisa aja ditambahkan HTML, cuman nantinya ada kerancuan dengan kalau biasanya pakai kalau orang mau melakukan deface itu kan pakai PHTML. Nah, itu ditakutkan dia masuk nanti itu ke sistem kita. Apalagi kalau meme type validation-nya nggak begitu kuat gitu dari pluginnya ya. Jadi lebih baik ya XML gitu aja. Nah, kalau XML itu nanti bisa berubah jadi eh, P berubah jadi yang apa? Berubah jadi HTML, berubah jadi yang PDF. Kalau kita kan pakai jar parser atau pakai yang lens Gale. Nah, itu kan ada di JS kan memang memfasilitasi itu ya. Apalagi kalau kita ke Crossref kan export import, kemudian native XML itu kan ada opsi yang import XML. Maka selayaknya kita masukkan XML ini sebagai salah satu file extension yang bisa di upload gitu. Kemudian plugin yang kedua itu ada yang namanya control public file. Kontrol public file ini dia memang plugin yang cukup baru ya, 2023 akhir ini cukup baru. Ini dibuat memang dia untuk mencegah pemanfaatan kerentanan di text editor, khususnya di TinyMCE-nya itu ya, TinyMCE-nya di text editor yang lokasi untuk ngupload-ngupload. Karena memang celahnya itu dari dulu itu di situ aja itu, di mana seseorang itu ketika punya akses untuk ke text editor sebagai author, mereka diabstrak ada fasilitas untuk upload image, ada fasilitas untuk upload file di dalam Tiny MCE-nya itu, maka itu mereka manfaatkan untuk memasukkan eh, file-file berbahaya yang bisa menjadi backdoor, yang bisa menjadi eh, lokasi apa trigger untuk mengaktifkan si malware dalam bentuk apapun yang salah satunya slot gacor. Ya, jadi memang PKP mencoba menutupinya itu salah satunya dengan mengeluarkan plugin namanya kontrol public file ini. Ini kembali, ini muncul hanya mulai di 3 ya, 3.3 ya, versi 3.3. Di tempat kami sekarang sudah berkala, masing-masing jurnalnya udah kami coba upgrade ke 3.3 karena yang 3.1.2 itu ya tadi banyak sekali bolong-bolongnya. Nah, ini masih kita sementara bertahap satu-satu jurnal kita upgrade dari 3.1.2 ke 3.3. Kontrol public file ini mirip dengan yang tadi yang mengallow untuk upload, tapi di sini uploadnya bukan pada upload yang ada pada fasilitas upload artikel atau fasilitas upload Gale.
ya, di mana kita bisa ngupload sesuatu di situ. Tapi ini uploadnya pada lokasi text editor, ya, upload pada text editor, ya, TinyMCE-nya itu. Ini yang dijaga oleh plugin ini. Kalau yang allowed upload tadi itu menjaga untuk file yang diupload melalui di luar dari text editor. Ya, tapi kalau yang ini untuk yang text editor. Ada opsi untuk kita mendisable semuanya nggak bisa ngupload, itu dicentang di situ. Jadi text editor itu hanya bisa ngetik saja informasi kayak apa abstrak, itu hanya ngetik saja informasi ada di site static page, itu juga hanya nuliskan teks saja, nggak bisa kita ngupload cover jurnal di about jurnal, nggak bisa kita ngupload gambar apapun di jurnal section dan seterusnya ya. Nah, kalau kita memilih seperti itu, ya itu menjadi lebih sangat aman ya untuk dari sisi text editor, jadi nggak bisa disusupi model apapun ya, file apapun yang bisa ditempelkan ke situ. Nah, di control public file ini juga ada settingan untuk role. Jadi siapa yang berwenang untuk memasukkan file atau upload file di text editor ya. Nah, di sini di tempat kami kita settingnya hanya journal manager dan site admin yang bisa ngupload ke si ini, hanya siapa namanya itu text editor, karena baik section editor itu bisa aja orang luar, dia bisa create kemudian kita createkan akun dan ternyata akunnya kalau terbocor, tercrack, ya itu menjadi kerentanan ada di kita ya. Apalagi author, siapapun bisa buat author dan kemudian dia bisa nulis apapun di text editor, bisa ngupload apapun di text editor lewat abstrak ya. Nah, tapi dengan OJS 3.3 ini yang menarik adalah di abstrak OJS 3.3 itu dia nggak ada fasilitas dari awal, defaultnya itu text editornya hanya berupa teks dia nggak ada fasilitas untuk ngupload karena memang rentannya itu memang kalau ada dia author tiba-tiba ngupload sesuatu lewat text editor. Ya, nah, di tiga ke atas itu ya, 3.2, 3.3 itu sudah semuanya diminimalisir. Plus di filter lagi dengan kontrol public file ini. Ya. Nah, makanya hanya rule yang site admin atau journal manager yang lebih apanya lebih enak untuk hanya teks untuk ngupload sesuatu ke text editor, itu sepertinya lebih aman ya. Tinggal kita mengamankan akun jurnal manager sama site adminnya jangan sampai bisa passwordnya mudah terbaca ya, atau jangan sampai di-share ke banyak orang untuk jurnal manager sama site adminnya. Nah, ini yang kita namakan di text editornya itu ininya ya, seperti kayak di add discussion. Itu kan siapa aja bisa ngupload sesuatu di message-nya itu kan. Kalau kita pakai OJS 3 tipe apapun, ini di add discussion bisa kita naruh ngupload gambar, ngupload file lewat uploadan itu ya, ada tombol tambah sama tombol itu gambar itu. Nah, itu kan kita bisa ngupload sesuatu di situ kan dalam bentuk model apapun. Nah, itu kita filter dengan plugin ini, di mana hanya mereka yang punya role JM yang bisa ngupload. Nah, mereka kalau yang reviewer, author, editor hanya bisa ngetik di situ, nggak bisa melampirkan sesuatu di situ. Ya, toh butuhnya discussion itu kan cuma dia ngobrol aja, typing saja, ngetik, nggak ngupload gambar, nggak ngupload apapun. Ya, tapi bawaan dari OJS-nya itu dia TinyMCE-nya aktif itu di setiap text editor ya, kecuali yang tadi metadata untuk abstrak sekarang sudah dimatikan. Nah, di sini ini yang discussion masih aktif, apalagi yang static page. Nah, makanya static page ini kalau bisa yang bisa akses untuk bikin static page ya hanya JM sama production editor. Nah, rule untuk yang editor-editor yang selain yang kita nggak mau mengakses dia ya arahkan ke guest editor atau ke rule section editor saja ya. Jadi pemilihan rule ini penting untuk nanti dia bisa mengakses apa ya. Karena memang kebanyakan bocornya itu bukan akun yang kita pakai sehari-hari, tapi yang bocornya itu ke akun yang orang lain yang pernah kita tugaskan sebagai editor atau akun yang nggak pernah dipakai sebagai editor. Ya, ya akun-akun seperti ini. Ya kemarin juga ada case gara-gara akun yang nggak kepake ini kan di RJI itu ada akun Identikit. Bapak Ibu juga ini apa intermezzo ya tambahan ya. Kalau misalkan sekarang akun Identikit Similarity Check itu doi itu kan ada itu kan ya dari Crossref.
Nah, itu harap berhati-hati, akun Identiketnya itu betul-betul dicek berkala. Ya, jangan sampai ada kejadian kemarin ada 2 kampus, eh, 2 akun Identiketnya itu mereka terpakai sejak tahun 2021, padahal mereka sudah mengajukan suspend itu 2020. Jadi merasa merasa mereka nggak pakai itu, tapi akun Identiketnya aktif. Akhirnya di 2025 kemarin awal baru ketahuan telah terpakai sekitar ada tagihan 8.400 dolar. Wah ini dan mereka nggak pernah merasa pakai, tapi ada tagihan 8.400 dolar. Nah ini yang harus berhati-hati ya, khususnya yang akun Identiket yang terkrit setelah kita bikin doi ya. Nah, itu kan kita bisa dapat akun similarity check Identiket kan itu. Nah, itu harap dicek berkala apakah masih ada yang pakai atau adminnya siapa sekarang karena kasusnya kemarin itu admin utama mengkrit admin baru ya. Nah, ini yang juga diperhatikan untuk akun-akun tadi. Kembali ke sini, maka pencegahannya di tempat kami itu kemarin kita temukan beberapa model ya, beberapa tahapan. Yang pertama adalah dari awal dulu itu setelah dari OJS 2 yang pakai multi jurnal itu ketika kita migrasi tahun 2018 itu sudah kita ubah satu jurnal satu subdomain. Satu jurnal satu subdomain dengan lokasi VPS untuk semua jurnal di satu VPS dan dia dilakukan docking atau docker untuk VPS itu. Jadi memang sudah diisolasi dengan server yang lain, entah itu server kepegawaian atau apa, udah terisolasi di situ. Nah, jadi tapi tiap jurnal nggak multi jurnal OJS-nya, tapi dia satu subdomain satu jurnal. Nah, ini ternyata masih ada ya tadi celahnya itu karena kita dockingnya itu satu VPS dan satu VPS itu berisi banyak folder jurnal. Akhirnya ketika ada penyusupan satu masuk di satu jurnal maka itu langsung menyebar ke dalam satu VPS tadi. Nah, akhirnya diputuskan kemudian sekarang kami bikin satu jurnal satu docking gitu ya. Ada kontainernya, satu jurnal satu kontainer agar ketika ada terbobol di satu jurnal nggak akan mempengaruhi jurnal yang lain. Nah, karena ini mitigasi seperti ini ya tadi ya itu kalau membersihkannya nanti yang sulit. Saat ini kemarin kita membersihkannya itu lama sekali karena memang setelah membersihkan satu jurnal habis ternyata masih ada di lokasi yang lain. Yang lokasi lain habis ternyata yang lain ini menulari yang satunya lagi. Jadi yang setelah kita bersihkan kena lagi. Nah, itu makanya agar hal ini nggak berulang ya kita kontainer akhirnya satu subdomain jurnal itu Docker untuk satu jurnal saja ya satu subdomain untuk didocking untuk satu jurnal saja ya. Dan kemudian itu setiap kontainernya itu dipastikan nggak berbagi volume secara langsung ya tanpa batasan akses. Ya, itu agar nggak terjadi seperti yang di awal yang pertama. Ya, dan yang pencegahan yang nomor 4, ini pencegahan yang mulai awal selalu diwanti-wanti, yaitu directory file itu jangan dijadikan satu dengan folder core OJS-nya, harus terpisah di luar. Karena tadi itu agar nggak mencemari kalau sampai dia apa namanya itu masuk ngupload ke file. Ya, di luar ini juga menjadi masalah kalau di luarnya ternyata nggak diisolasi. Nah, di luar tapi masih dalam satu lokasi lokasi VPS gitu ya sama saja gitu. Sama saja akhirnya kalau itu masuk ke filenya itu ternyata file yang berbahaya yang mencemari yang lainnya. Nah, dalam satu VPS tadi apalagi kan itu sangat-sangat menular sekali ya. Untuknya yang menyebarnya itu cepat ya khususnya yang malware yang gacor itu dibersihkan muncul lagi kalau kita nggak clean semua ya udah nggak selesai server hanya bisa diakses lokal kalau yang posisinya di server sendiri di kampus ini pasti sudah dimitigasi oleh tim IT kampusnya masing-masing ya jadi hanya bisa diakses lokal atau kalau dari luar pakai VPN atau pakai VPN dengan IP tertentu tadi. Dan yang keenam ini yang wajib adalah upgrade OJS versi terbaru. Nah, karena dengan upgrade versi OJS nanti bisa difasilitasi dengan plugin-plugin tadi, plus sudah ada mitigasi penutupan celah-celah dari tim OJS khususnya untuk memitigasi hal-hal tersebut ya.
Ketika kemarin tim dari PKP datang ke Indonesia ya, di Makassar dan di Jakarta, mereka ya menyatakan ya di-upgrade karena mereka nggak ada solusi ya selain upgrade karena solusi itu sudah mereka pikirkan di-upgrade OJS yang terbaru. Jadi kalau bertanya bagaimana cara memitigasi yang OJS 2, ya nggak bisa jawab mereka karena mereka sudah nggak memaintain itu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih pakai OJS 2, pakai OJS 31, 3.1 segera diupgrade ke versi yang terbaru. Kemudian yang 7, aktifkan allowed plat plugin yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian aktifkan kontrol public file, hanya admin utama, webmin utama atau JM yang bisa unggah file di text editor. Cek berkala akun. Nah, ini juga sama. Cek berkala akun aktivitas mencurigakan dari role yang khususnya role editor ya sama JM yang itu bagaimana. Nah, kalau misalkan ada yang tiba-tiba tercreate akun admin itu, wah itu juga menjadi berhati-hati juga. Jangan-jangan itu akun admin JM-nya bocor dan akun JM ini mengcreate akun lain yang dia punya akses JM ya. Nah, jika memungkinkan, ini kami juga belum tahu itu bagaimana caranya ya. Akun JM hanya bisa diakses dari IP tertentu ya, bukan servernya tapi akun JM-nya. Yang kami rasa ini kami belum bisa menemukan caranya gimana caranya akun JM hanya bisa diakses dari IP. Kalau misalkan nemu ya itu lebih bagus lagi ya. Untuk upgrade OJS ini yang perlu diperhatikan adalah OJS-nya itu harus dia sehat ya. Upgrade-nya juga step-step bertahap. 2484, 312, 32 baru ke 33. Ada yang langsung dari 2484 langsung ke 33, tapi lebih baik kalau saran saya itu bertahap saja karena bisa saja nanti ketika terakhir dia ngupload langsung itu direct itu ternyata ada folder atau apa file yang ternyata korup gitu kan. Nah, lebih baik kita bertahap saja menyesuaikan ya dengan eh, environment lingkungan masing-masing versi itu dan kemudian di-upgrade bertahap. Karena yang 31 dari 2484 ke 31 itu sudah berbeda. 31 ke 3.2 itu sudah beda, 3.2 ke 3.3 itu beda. Baru 3.3 dan 3.4 itu mirip sama dia. Nah, itu di upgrade-nya bertahap. Di kami kemarin ngupgrade bertahap dengan model yang dari 312 ke 32 dulu baru kemudian 33. OJS-nya menjadi sangat smooth. Yang awalnya dia banyak file error gitu, semuanya berjalan normal dan cepat, lebih enak, lebih smooth OJS-nya karena semuanya sudah berjalan normal ya untuk plugin-pluginnya segala macam. Kemudian matikan plugin sebelum upgrade ya. Ada beberapa plugin itu nggak support. Dari 31 ke 32 atau 32 ke 33 itu ada plugin yang nggak support. Jadi lebih baik dimatikan dulu, baru dinyalakan ketika sudah nyampe ke 3.3 dan di situ nanti ada notifikasi untuk upgrade plugin. Nah, itu baru kemudian kita upgrade pluginnya ya. Dan kalau infrastruktur itu saya rasa itu sudah menjadi hal basic yang perlu kita cek dulu sebelum kita upgrade ya, khususnya versi PHP-nya, versi MySQL-nya itu diperhatikan apakah sesuai apa enggak ya. Dan yang terakhir pasti backup dulu sebelum melakukan upgrade ya. Kalau terjadi apa-apa kita bisa kembalikan lagi. Ya, khususnya backup file-filenya ya, file dan DB-nya yang kaitannya dengan user, artikel dan issue. Bagaimana kalau misalkan ini terkait dengan indeks ya? Karena memang kalau kita kena gacor itu kan yang bermasalah itu Google Scholar kita itu nggak kedetek. Awalnya dia kedetek semua menjadi nggak kedetek semua karena oleh Google sitemap-nya berubah, diceknya itu sitemap-nya gacor bukan sitemap-nya jurnal. Akhirnya karena dia sitemap-nya gacor domain tersebut, maka tidak teridentifikasi sebagai konten akademik. Karena nggak teridentifikasi sebagai konten akademik, ya akhirnya ya nggak dimasukkan dalam Google Scholar. Ya, nah ini yang kemudian gimana caranya? Ini kan kemarin banyak kasus kemarin itu Januari Desember itu ketika banyak-banyaknya yang kena gacor, yang kemudian banyak yang komplain kok saya nggak terindeks Google Scholar gitu ya. Awalnya terindeks sekarang nggak terindeks gitu kan. Nah itu karena hal ini. Jadi si Google Scholar itu membaca web kita itu bukan web akademik. Karena dia bukan web akademik, maka dia dikeluarkan dari Google Scholar. Ya, nah ini caranya adalah kembali kita harus mengontak ke Google Search Console ya setelah sebelumnya kita bersihkan ya di servernya, cek yang indeks sama sitemap gacor itu hapus semua dulu ya agar nggak kebaca sebagai konten perjudian web kita itu, maka sitemap
indeks dari gacor itu harus bersih dulu, baru kemudian kita set map ulang dari web kita kirim ke Google Search Console, baru kemudian kita reindeks, minta request indeks ulang ke Google. Tujuannya ketika Google mengecek harvest ulang tadi ya, mengecek ulang dan mereka memantau selama seminggu 2 minggu, cek ternyata kontennya itu konsisten akademik, ya pasti nanti akan masuk ke Google Scholar lagi ya, karena memang ini robot ya, jadi dia hanya melihat ini ya, otomatis gitu, maka kita nggak bisa mengestimasi kapan waktunya. Ada yang tiba-tiba aja 3 minggu kemudian sudah masuk lagi ke Google Scholar, ada yang nunggu 3 bulan masuk lagi Google Scholar ya. Tapi upaya yang bisa kita lakukan adalah melakukan ngupload ulang sitemap ke Google Search Console dan melakukan minta reindeks ke Google Search Console. Tadi ada tombol reindeks begitu, ada index request namanya, request index gitu, maka nanti bisa request index ya. Nah, untuk yang lain-lain ini kalau misalkan kita mau pindah URL ya, pindah URL awalnya dari IIN ke UIN gitu, maka kita melakukan yang lain-lain. Saya rasa itu Pak Kuku dari saya untuk yang pencegahan dan Ya, lain-lain tadi. Terima baik, kasih. baik. Terima kasih Pak Muhammad Tanzil Multazam ya, yang sudah berikan gambaran dan pencerahan terkait dengan eh, sebab-sebab ya, sebab-sebab OJS kita itu kena situs judi online ya. Dan tadi sepertinya jawabannya terkunci harus upgrade ini. Yang OJS 2 kayaknya sudah angkat tangan ya. Nah, nanti kita mungkin lanjut dulu aja ke Pak Bagus. Pak Bagus sudah ini ya Pak Bagus. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Bagus. Oke, baik. Perkenalkan, ini Pak Bagus Setiawan, Bapak Ibu. Belilah tim DTIK ya, Direktorat Teknologi Informasi Komunikasi. Di apa namanya juga ada cyber security di apa namanya di DTIK. Mungkin Pak Bagus bisa memberikan sedikit pencerahan Pak Bagus dari segi apa ya, di sini kan panjenengan dari segi universitasnya ya. Bagaimana agar mungkin nanti OJS di setiap kelasnya yang memiliki jurnal-jurnal itu bisa apa namanya ya, bisa dicegah dari situs judi online seperti itu. Silakan Pak Bagus. Waktu dan Zoom kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen ya Pak ya. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Mas Bagus. Sudah, Pak Bagus. Baik, Ya. oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu izin kami sedikit menyampaikan terkait bagaimana sih cara mengamankan portal jurnal ya dari malware judul slot gacor. Sebenarnya di pembicara pertama tadi Pak Multazam tadi sudah komplit sekali ya Pak. Ya mungkin ini sedikit sisi lain lah, sisi lain ataupun nanti sedikit saya demokan bagaimana sih seperti login back itu kok kita harus menggunakan password yang bagus gitu kan, harus sering ganti password. Karena memang dari aktor ya, aktor slot gacor ini memang salah satu pintunya adalah dia akan membrute force login dari admin OJS itu sendiri ya. Oke, yang pertama mungkin kita review terkait malware judi online dulu ya. Jadi eh, kenapa sih ini kok menjadi momok apa ya, momok nasional ya, momok nasional. Di sudah bertahun-tahun ya, sudah mungkin sekarang sudah ganti Komdigi, masih ada terus. Ini saya ambil kemarin ini. Jadi ini masih apa? Mungkin hari ini juga masih terinfeksi. Jadi memang gacor ini kenapa kok begitu masif? Mungkin kita bisa melihat dari sisi uang yang beredar dari gacor itu sendiri ya. Jadi kemarin saya coba searching di apa ChatGPT itu pendapatan ya rata-rata dari apa situs gacor ini
cukup luar biasa. Di sini untuk situs yang kecil itu bisa sampai 10 sampai 100 juta per hari. Menengah bisa sampai 1 miliar. Kalau yang aktor utama ya mungkin yang dioperatori, kalau Bapak Ibu sering mendengar berita itu kan aktornya di Kamboja itu kan mungkin yang situs besar itu ya. Nah, dengan nilai beratnya cuan yang besar seperti ini, tentu mereka juga akan membayar orang-orang yang punya skill ya, punya skill untuk melakukan eh, ya riset ataupun pentest ya terkait dengan software-software yang digunakan oleh website. Nah, kita mengerucut ke OJS. OJS itu kan salah satu CMS ya, Content Management System. Kalau untuk publikasi laman pribadi ataupun web prodi itu biasanya kita menggunakan WordPress. Itu sebenarnya sama, hampir-hampir sama, mirip-mirip lah cara dari aktor gacor ini melakukan divestment ya ataupun peretasan ya. Nah, untuk OJS sendiri sama karena ini merupakan sebuah platform publik yang bisa dibuka oleh siapapun, termasuk aktor itu sendiri ya. Aktor gacor ini ya pasti punya tim, dia akan coba mengulik ya kelemahan-kelemahannya ya, yang bisa dieksploitasi untuk ya tujuan mereka. Dia bisa mensisipkan laman-laman untuk ya campaign lah, campaign situs mereka supaya bisa diakses publik secara masif ya. Nah ini hampir sama tadi yang ditampilkan oleh pembicara pertama. Jadi ini sebenarnya yang bikin adalah BSSN ya. Jadi BSSN mengeluarkan sebenarnya sudah ada panduan guide ya, guide terkait penanganan malware. Yang intinya memang ada 2 pintu ya. Di sini dibuat 2 pintu. Yang pertama dari apps-nya sendiri ya, dalam hari ini OJS-nya sendiri ya. Ataupun kalau di WordPress ya WordPress-nya sendiri. Ya, karena kita kan nggak bikin sendiri ya, kita tinggal pakai. Ataupun itu tadi melakukan brute force login. Karena kan Bapak Ibu ketika admin ya mau melakukan ya pemeliharaan ataupun melakukan menambah fitur atau menambah user dan lain sebagainya kan tentu butuh login dengan privilege. Kalau di OJS kan namanya Journal Manager ya. Ini akan menjadi sebuah target walaupun target utamanya nggak mesti admin, bisa aja user biasa, author biasa. Nanti ketika dia sudah masuk, dia bisa melakukan eskalasi ya, eskalasi untuk eh, supaya privilege-nya itu berubah. Ya, yang tadi cuma sebagai author saja mungkin bisa sampai ke jurnal manager seperti itu. Nah ini yang di sisi aplikasi ini saya kira tidak perlu apa dipusingkan ya karena ini sudah dikerjakan oleh pengembang ya pengembang ya. Cuma kita memang perlu aware sebenarnya ketika aplikasi itu kurang didesain kurang bagus ya ada celah dan pasti akan terus ada celahnya karena aktor pun akan mencari celahnya. Salah satunya adalah ini XSS ini semacam apa ya? Jadi dia bisa eh, menginjek payload ya sehingga ketika nanti orang itu mengklik link dia redirect ke gacor pada ke ini saya mengalami sendiri saya pernah menjumpai sebuah situs saya cek di servernya nggak ada laman misalkan gacor.html itu nggak ada jadi dia mainnya cuma redirect saja meredirect aja. Nah, meredirect tidak langsung mendeface langsung tapi mendirect. Tapi ujung-ujungnya sama. Dia karena dia terindeks di Google dengan nama misalkan domain misalkan di sini 2NS ya. Maka ya di Google itu dia terindikasi sebagai linknya dari WNS padahal bukan. Dia cuma numpang aja itu kan. Nah, ini ada file upload yang tadi sudah cukup di versi 7 versi 3 ya Pak ya sudah ada bisa secara lebih mudah ya dari user ya walaupun dari segi server masih bisa jadi yang OJS versi 2 pun masih bisa kita batasi tapi kan tentu butuh kerjasama admin servernya ya tapi kalau sudah dalam bentuk plugin ya Bapak Ibu bisa melakukan sendiri selaku jurnal manager jadi tidak bergantung pada admin ya
Kalau RCE ini saya kira sudah tidak ya, karena ini sudah obsolete ya. Sekarang saya kira tidak digunakan lagi. Nah, SQL injection ini juga sama. Ketika aplikasinya sudah di patching oleh pembuat ya, dalam ini pembuat OJS ya, saya kira aman lah. Bapak Ibu bisa tutup mata lah. Nah, yang terakhir ini yang penting. Ketika bisa di brute force, artinya password Bapak Ibu itu lemah ya, lemah, maka aktor akan masuk lewat sini. Nah, ketika dia sudah bisa login, dia bisa mengupload ya sesuatu ya, ya berupa sel, dan nanti dia akan ujung-ujungnya tadi bagaimana supaya script gacornya itu jalan dan dia melakukan indexing di Google. Makanya cepat sekali. Nah, sisi apa ya? Sisi baiknya sih laman kita jadi terindeks tergoogle, ada terindeks di Google dengan baik ya. Cuma tidak sebagai jurnal tapi sebagai laman gacor. Ya mungkin inilah sekilas saja ya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu ketika OJS itu versinya masih lama ya. Ini salah satu bisa dicari di sini. Semua orang bisa mengakses. Bahasanya OJS misalkan versi 236 ini ada namanya celah keamanan transversal abbreviated file manipulation. Ya, di sini ada yang 236 juga banyak sekali nih. Jadi memang salah satu sarannya paling aman adalah mengupgrade ke versi yang terbaru. Dan tentu tantangannya kan di situ Bapak Ibu. Ketika kita mau mengupdate ke versi 3 misalnya, sekarang versi 2 kan juga tidak mudah. Tapi alhamdulillah tadi pembicara satu sudah sudah mengalami, jadi tinggal bisa belajar aja ke pembicara narasumber utama tadi, ternyata sudah berhasil migrasi dari versi 2 ke versi 3. Nah, insya Allah kalau sudah versi 3 ya aman untuk saat ini. Tapi untuk 1 tahun, 2 tahun berikutnya belum tentu juga. Dan tapi ketika nanti ada ditemukan celah keamanan ya, pasti dari developer ini, OJS ini, sudah akan melakukan patching. Dan nanti tinggal diupdate lagi. Seperti itu. Ini mungkin pintu-pintunya dulu ya. Jadi biar Bapak Ibu paham, kok bisa sih situs saya, jurnal saya terinfeksi gacor. Nah ini upload file ya. Ini mestinya tadi sudah disampaikan di OJS versi 3 sudah bisa disanitasi ya. Ekstensi yang boleh diupload itu apa aja. Ya. Jadi kalau script PHP otomatis harusnya nggak boleh. Ya, harusnya nggak boleh. Ya. Tapi ketika belum ada sanitasi ini, script.php, ekstensi PHP bisa masuk. Dan ini celah dari aktor gacor tadi untuk melakukan eksploitasi lebih lanjut. Ya, walaupun memang ketika secara server ini sebenarnya bisa dibatasi juga. Nah, ini salah satu mungkin ya, mungkin tadi sempat singgung, kalau bisa di VPS yang berbeda atau kita main kontainer. Jadinya main kontainer itu kalau dalam teknologi infrastruktur itu ya di baratnya kamar-kamar tersendiri tidak saling mengganggu. Artinya tidak saling mengganggu. Ketika masih dalam satu kontainer, masih dalam satu VPS lah, ketika VPS itu juga ada ada alamat web yang mengupload ya, ini contohnya mengupload bisa diakses secara online, orang bisa ngupload ke sini, dia bisa menginfeksi servernya, VPS-nya, ya otomatis dia juga akan bisa menginfeksi semua eh, laman web yang dihosting di server itu, di VPS itu. Ya. Jadi memang pastikan ya tanya aja mungkin ke admin servernya ini untuk jurnal saya ini hostingnya bareng-bareng atau terpisah gitu kan. Dan namanya memang terpisah sehingga ketika web yang lain terkena eh, terhack ya, maka web jurnal kita tetap aman. Nah, ini salah satu yang tadi ya sempat apa ditekankan ya bagaimana seorang attacker itu akan melakukan brute force. Ya, common username-nya yang admin itu kan biasanya namanya admin ya. Nah, ini baiknya sih diubah kalau bisa diubah ya, jangan admin. Walaupun memang
selain admin, user author biasa pun juga menjadi target, tidak hanya admin aja. Nanti akan saya tunjukkan ya, bagaimana aktor itu bisa data apa melakukan apa itu namanya brute force password itu apa tuh? Dia akan mencoba kombinasi semua password yang ada ya. Jadi usernya admin, passwordnya dicoba semua sampai nanti match dengan password Bapak Ibu. Makanya ketika bikin password sangat penting untuk dilakukan yang seaman mungkin. Seaman mungkin itu seperti apa? Ya minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, mengandung huruf kecil, mengandung angka, mengandung simbol. Itu akan sangat sulit untuk dilakukan brute force. Meskipun sekali lagi itu pun belum selesai di situ. Karena ada yang namanya eh, aktor lain ya, yang namanya log stealer. Ya, Bapak Ibu pernah dengar log stealer? Log stealer itu isinya adalah kumpulan-kumpulan password yang sudah disadap. Jadi misalnya saya lah, ini password saya sudah secure, tapi kebetulan saya login di komputer yang sudah terinfeksi oleh malware log stealer tadi. Artinya apa? Passwordnya diambil oleh malware stealer tadi. Dan cilakanya itu dijual secara online. Jadi aktor gacor pun bisa mengakses. Ya mungkin tidak akan saya tunjukkan ya, karena ini kan mungkin sangat sensitif. Jadi ternyata banyak login-login jurnal itu yang sudah terkena oleh log stealer. Makanya selain password yang tidak mudah dihack, juga rutin mengganti password. Ya, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, passwordnya diganti. Oke, sekarang mitigasi Bapak Ibu. Hampir sama sih mitigasinya. Ada 2. Yang pertama dari sisi aplikasi. Oke, dari sisi aplikasi, tentu update versi OJS terbaru. Itu yang paling aman. Karena tadi di diagram tadi, ketika OJS-nya sudah terbaru, insya Allah sudah aman dari yang eh, aplikasinya tadi. Tinggal mengamankan dari sisi loginnya, login Bapak Ibu, supaya tidak bisa di brute force oleh aktor gacor. Yang kedua, batasi extension file. Ya, pastikan hanya file PDF, dokumen, atau gambar yang bisa diupload. Walaupun ya ini pun sebenarnya ya tidak 100% aman saya katakan. Karena ada file PDF itu yang apa ya? Script yang bisa dimasukkan dalam format file PDF ya. Tapi minimal cukup aman lah ketika kita tidak dengan terang-terangan tanpa memfilter sama sekali file yang diupload. Ya, minimal mempersulit lah bagi aktor untuk masuk karena tidak mudah juga. Misalkan dia memasukkan skrip ya ke dalam file PDF. Nah ini tadi amankan login admin dengan password yang kuat. Yang ketiga, plugin keamanan atau CAPTCA ya. Ini bisa digunakan. Jadi ketika ada CAPTCA ini nanti aktor tadi tidak akan melakukan brute force. Jadi nanti akan saya demokan. Jadi ketika ada CAPTCA maka tidak akan bisa. Kenapa? Karena kan sistem brute force dia akan mencoba. Tapi kalau ada CAPTCA kan setiap kali mencoba kodenya kan ganti. Dan aplikasi apa brute force-nya itu tidak mudah membaca captcha-nya itu tidak mudah ya. Nah, selanjutnya dari sisi server. Nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pengelola server jurnalnya. Ya paling kalau ada anggaran pasang WAF itu paling aman. Ya. Jadi ketika ada apa serangan-serangan itu sudah difilter oleh WAF. WAF itu apa? Web Application Firewall. Jadi firewall khusus untuk aplikasi, termasuk aplikasi OJS gitu kan. Yang kedua, batasi akses login SSH. Ataupun tadi SSH hanya bisa dilakukan
di IP privat, artinya dengan tidak langsung dikasih IP publiknya servernya. Jadi pakai VPN, harus pakai VPN dulu sebelum akses server remote ya. Karena ini paling makanan empuk ini, SSH ini pasti juga dicoba oleh aktor, karena begitu dia dapat, dia bisa langsung akses ke servernya. Nah, yang terakhir dari si servernya adalah backup berkala. Ya, kita berikhtiar sekuat mungkin bagaimana supaya website kita tidak terdeface ataupun terhack. Tapi ya kita jangan cuma mengandalkan keyakinan saja. Harus ada backup berkala. Karena kita kan tahu ke depan itu seperti apa. Karena yang namanya aktor gacor itu juga akan mempelajari terus. Ya, karena ini namanya kan CMS, Content Management yang open source. Artinya aktornya itu juga bisa mempelajari eh, aplikasi yang dibuat. Suatu saat bisa jadi ketemu celah keamanannya. Nah, ketika terjadi insiden, ya kita sudah punya backupnya. Jadi pentingnya backup itu untuk ketika nanti ada insiden. Mungkin itu ya sedikit yang bisa Yang apa demonya kami apa sampaikan. bagus Oh ya, tadi? sebentar. Ah, Saya stop dulu. Baik, sudah tampil ya. Saya close dulu. Sorry. Nah, ini misalkan saya punya jurnal ya. Saya bikin jurnal tes dengan login ini ya. Bagus WNS dengan password. Ini passwordnya sulit apa? Tidak mudah untuk di brute force. Jadi kita coba dulu dengan password yang kuat ya. Nanti coba passwordnya kita ganti yang mudah. Jadi ini ini OJS 2 ya, Pak? ini masih OJS 2. OJS 2 Masih ya, oke. OJS 2. Hmm. Sebenarnya sama sih kalau login ya, login page Hmm. itu entah OJS 2, 3 itu sama aja. Selama dia tidak ada layer layer apa? Web CAPTCHA tadi ya atau Hmm. CAPTCHA, ya dia masih bisa di brute force. Hmm. Jadi saya akan menggunakan kali biasanya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Pak, ini nanti di share rekamannya nggak apa-apa, Pak? Bagus. Ini, Ya, boleh, tapi saya boleh. disclaimer dulu ya. Jadi Ya, ini hanya untuk kepentingan pendidikan atau education aja ya. Jadi oke. dilarang keras Bapak Ibu semuanya menggunakan trik ini Mencontoh. untuk Ah, melakukan kegiatan melanggar hukum. Ya, atau jadi saya nanti stop aja ya ditanggung sendiri rekamannya lah, ya. karena Bapak Ibu kan sudah paham ya. Orang-orang hukum Saya pastinya lebih paham dari saya. saya Jadi saya saya stop aja disclaimer rekamannya dulu. ya mungkin ya untuk Jadi ini ya. saya, Ah, saya ini karena ini kan website yang saya kelola sendiri ya. Jadi tidak ada masalah. Ini biasanya dia akan mencoba password sembarang dulu. Nah, password sembarang. Nah, nanti dia butuh ini aja, alamat ini. Dia butuh alamat ini, ya, sama payloadnya ini ya. hmm, Data-data ini aja sih. langsung ketahuan ya Pak ya. Nah, bukan Hmm, bukan langsung ketahuan, ini baru pas proses. proses. Jadi Oh proses toh. dia proses melakukan brute force. Brute force itu belum tentu berhasil. Hmm, Dan ini nanti tidak akan berhasil karena password saya cukup secure. Nanti saya hmm, demokan yang misalkan passwordnya nggak secure ya.
Jadi ini pesan errornya. Dia akan mencoba melihat pesan errornya. Nah, ini kebetulan dipakainya Hydra ya. Oh ya, sudah saya, hmm, jadi sudah saya siapkan code-nya biar cepat. Nah, dia akan mencoba login dengan username Bagus UNS. Passwordnya ini, passwordnya yang ada di namanya dictionary list. Jadi dictionary list itu kumpulan semua password yang sudah dikumpulkan dalam satu file. Dan namanya rocku.txt. Dan rocku.txt itu yang terbaru 2021 itu filenya sampai 8 giga kalau nggak salah. Nah, ini akan gagal. Kenapa? Karena password saya tidak ada dalam apa Hmm, dalam apa dalam daftar ini kan ada sekitar, saya cancel dulu ya. Ini kan ada sekitar ini 14 juta ya. 14.344.000 data password. Ini yang biasa sih, yang lama ini masih undangan yang lama. Yang terbaru tuh kumpulan passwordnya bisa sampai jutaan. Nah, ini gagal ya. Ini saya akan coba ganti password dulu yang mudah. Ganti passwordnya di mana lupa saya. Nah, ceng password. Oh ini. eh, agents, oke. Terus berputar, untungnya kita tidak menyerah. Ah, curang passwordnya clear. Ini saking sulitnya saya passwordnya sampai lupa. Sorry. Ganti aja, Pak. Bikin user Bentar, baru. bentar. Saya stop screen dulu sebentar ya. Ya, ya. Oke, saya share lagi. Ini passwordnya, ini sudah saya ganti dengan password yang mudah ditebak. Jadi ketika dia mudah ditebak, saya jalankan lagi.
Nah, intinya ini nanti akan melakukan kombinasi password yang ada di dictionary list ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan password yang mudah, misalkan nama kota, Surakarta, nama orang, tanggal lahir, dan kalau kita lihat di sini kan semua huruf kecil semua ya. Jadi huruf kecil semua. Walaupun nanti ketika tools yang lain itu bisa juga melakukan modifikasi dari dictionary ini. Jadi misalkan dibikin huruf pertamanya huruf besar, ataupun nanti misalkan A diganti angka itu juga bisa. Jadi maka pentingnya tetap untuk melakukan istilahnya update password berkala ya. Agak lama juga nih. Ya intinya itu Pak. Jadi ketika password kita lemah, nanti aktor gacor itu akan melakukan brute force password dan bisa ketahuan password kita. Jadi passwordnya ketahuan dan dia akan login menggunakan user password tersebut. Sebenarnya kalau paling aman, kalau tadi sempat bagaimana kalau misalkan karena rata-rata aktor gacor ini kan dari luar ya. Kalau ada di instansi Bapak Ibu ada punya firewall, itu bisa aja untuk login ke server jurnal, misalkan hanya bisa dari IP Indonesia. Ya, kalau dari IP luar tidak diperkenankan. Itu cukup untuk melindungi ya, melindungi karena memang rata-rata pengalaman saya ya menginvestigasi itu rata-rata memang aktornya dari luar. Jarang yang aktor menggunakan IP dari Indonesia. Karena kalau menggunakan IP Indonesia yang namanya slot gacor itu kan melanggar hukum. Nanti kan bisa kena pasal. Tapi kalau di luar ya aman-aman saja sih. Karena mereka kan di luar mungkin judi online itu dilegalkan. Tidak sebagaimana di Indonesia. Mungkin itu Pak Kukuh, monggo Ya, kalau mau ada diskusi intinya ini lama. ya, siap-siap. Terima kasih Pak Bagus Setiawan yang sudah mendemonstrasikan apa namanya cara apa ini istilahnya nih, cara membobol password itu ya. Bapak Ibu ini nanti udah di disclaimer oleh Pak Bagus ini hanya untuk kepentingan pendidikan ya, jadi bukan untuk tujuan yang lain-lain seperti itu. Mungkin saya berikan kesempatan Bapak Ibu dua saja mungkin ya, dua pertanyaan mungkin kalau Bapak Ibu hendak ingin berikan pertanyaan kepada Pak Bagus atau Pak Tansil, persilakan. Ada? Pak masih di mute, Pak. Satu Pak Rahmat Baik. Fauzi, satu lagi ya. Ini sore mau pada buka puasa. Silakan Pak Fauzi. Ya. Terima kasih waktunya kepada Pak Kukuh dan terima kasih kepada pemateri. Pertama untuk Pak Tamzil, ini kan kami pernah mengelola jurnal dengan OJS 2 dan dengan OJS 3 gitu. Tadi kan sarannya agar tidak kena itu kan harus upgrade ke OJS 3.3 gitu. Di sini permasalahan yang terjadi, kebetulan kami mengelola jurnal di LL Dikti Wilayah 10, itu kan jurnalnya awalnya pakai OJS 2, kemudian karena ada kemarin waktu itu kena hack dan tidak bisa login gitu kan, jadi pindah ke OJS 3 gitu. Jadi di sini karena ini melihat pengalaman dari OJS 2 ke OJS 3 itu kan data yang telah publish di OJS 2 itu gimana gitu maksudnya karena waktu kami pengajuan akreditasi itu bermasalah soalnya data yang publish di OJS 2 yang lama kan tidak bisa dipindahkan ke OJS 3 gitu. Kebetulan yang jurnal yang hukum yang saya kelola sekarang kan masih OJS 2, Pak. Jadi untuk migrasi untuk upgrade untuk OJS 3 gimana gitu.
Itu yang pertama. Kemudian untuk Bapak Budi Setiawan, eh, password yang baik yang agar tidak mudah dijebol itu apa saja kriterianya? Contohnya huruf besar, huruf kecil, dan harus berapa kata gitu, atau harus berapa ini? Mungkin itu sedikit. Terima kasih Pak Kuku. Kita kembalikan. Ya, terima kasih Pak Rahmat Fauzi. Satu lagi ya Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Ada yang ingin bertanya selain Pak Rahmat Fauzi? Oke, mungkin langsung saja Pak Tan dan Pak Bagus ya. Mungkin Pak Tanzil dulu silakan untuk upgrade OJS. Ya, kalau upgrade dari 2 ke 3 itu sudah banyak saya rasa Pak. Kalau lihat di YouTube-nya RJI aja udah ada beberapa, khususnya yang kemarin acara RJI dengan PKP, tim PKP-nya langsung. Itu mereka sudah ada beberapa kali mendemokan caranya untuk proses dari 2 ke 3 ya. Cuman memang yang perlu tadi diperhatikan adalah pastikan ketika dari 2 ke 3 tadi itu diperbaiki dulu core OJS-nya itu. Jadi kami misalkan sekarangnya yang punya Bapak itu 2480 gitu kan ya. Sedangkan itu bisa aja saat ini kondisi OJS 2480-nya itu nggak sehat, banyak file korup gitu. Apalagi kan ada beberapa kasus itu file doi-nya korup, file yang ini abstraknya korup, banyak disusupi AdSense gitu kan. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelum dimigrasi ke yang OJS 3. Nah, itu dengan cara upgrade secara yang satu level. Misal dari 2480 ke 2482, 2483, 2484 kan yang dua itu terakhir kan kalau nggak salah itu 284 ya 2804 itu terakhir. Nah, itu bisa dilakukan itu dulu. Nah, setelah sudah sehat, sudah clear, bersih, ya itu baru dilakukan migrasi bisa ke 312 dan ke 32 dan ke 33 ya. Atau ada juga yang mencoba kemarin langsung dan berhasil ya, ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau di kami untuk berhati-hati saya di kampus itu selalu menekankan bertahap aja. Nah, karena ditakutkan ada yang eh, missing gitu ketika proses melakukan upgrading tadi ya. Ya, jadi itu Pak. Yang mungkin nanti yang perlu diperhatikan kalau dia multi jurnal. Nah, ini kalau multi jurnal itu ya itu agak repot itu karena perlu ngeceki semua jurnal yang sudah dipindah. Nah, enaknya kan di tempat kami kemarin kami itu jurnalnya satu subdomain satu jurnal. Jadi single gitu kan. Nah, jadi ngupgrade-nya enak satu-satu gitu. Nah, kalau yang multi jurnal ini yang perlu dicek ya, dicek apakah sudah berhasil semua. Karena jangan sampai ada yang pluginnya masih nyala di salah satu jurnal dan itu ternyata menyebabkan ketika di-upgrade dia menjadi nggak support, error kan gitu ya. Nah, makanya dimatikan, disamaratakan semua kondisinya, semua jurnal itu baru dilakukan upgrade. Ya, begitu mungkin Pak. Ya, Pak Rahmat, cukup ya? Mungkin sedikit Pak Kuku, Ya, karena ini di RJI kebetulan kami juga untuk DOI kan melalui RJI juga. Eh, ini mohon bertanya Pak Tamzil, apakah di RJI ada apa namanya jasa untuk biasanya kan ada fitur-fitur untuk jurnal. Mungkin ada informasi Pak Mutazil, mungkin itu sedikit. Ya kalau di jasa upgrade gitu kan maksudnya Pak ya. Ya, Iya, iya Pak. iya itu ada di supervisi.relawanjurnal.id Pak. Di supervisi.relawanjurnal.id berarti Bapak bisa melakukan register di situ dan kemudian minta request misal custom theme, kemudian migrasi atau upgrade gitu kan di situ nanti dari admin yang di situ akan menugaskan ke anggota RJI yang ahli di bidang itu dan Bapak ikuti prosedurnya bisa nanti orangnya juga offline yang terdekat atau juga bisa dilakukan online gitu. Itu Pak, gitu Pak. Siap. Terima kasih informasinya Pak Tamzil. Nanti akan kita coba ini kan lagi. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Tanzil. Selanjutnya Pak Bagus mungkin terkait dengan password, kemudian sekaligus mungkin ini Pak,
Ada yang menanyakan soal Capta ya. Nah, itu cara mengaktifkan Capta di OJS itu seperti apa? Apakah harus dari server universitas atau seperti apa? Mungkin terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Bagus. Ya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Rahmat, menarik ya. Password yang aman itu seperti apa? Nah, ini memang pisau bermata dua ya. Kalau aman agak sulit diingat-ingat ya. Ya tadi minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, angka, dan apa karakter tertentu ya. Misalkan saya Bagus Setiawan namanya, maka saya kasih B-nya besar. 45 saya ganti angka, Setiawan, misalkan karena saya di 11 Maret ya 11 Maret gitu kan. Tapi kalau memang itu sulit diingat, paling gampang bikin kalimat aja. Saya nggak tahu ya di OJS itu batasan karakter passwordnya berapa, tapi paling mudah misalkan ya passwordnya adalah ini password yang sulit ditebak. Jadi kata berupa frasa, misalkan makan malam di kantin, itu malah lebih aman. Kenapa? Karena jarang sekali dictionary itu mengcapture itu, ya mengcapture itu. Dan kalau tadi kan pakai dictionary ya, sebenarnya ada satu lagi yang tanpa dictionary, pure bootwas. Bootwas artinya apa? Dia mulai A, A, B, C, D. Itu dia punya resource PC yang kuat, dijalankan saja sambil tinggal tidur sehari, kena. Makanya minimal 8 karakter syukur lebih. Jadi saran saya password yang aman seperti apa kalau pengen tetap mudah diingat ya. Sudah huruf kecil semua nggak apa-apa, tapi berupa kalimat yang panjang. Gitu kan. Nah, jadi misalnya tadi passwordnya adalah makan siang di kantor. Udah, itu sulit di brute force. Ya. Nah, cuma memang PR-nya tadi kalau sudah masuk log stealer ya, sesulit password apapun, ya namanya sudah masuk log stealer, password kita sudah disadap oleh malware, ya mau nggak mau memang solusinya rutin mengganti password. Mungkin itu jawaban untuk Pak Rahmat sih. Terus untuk Pak Koko, settingannya apa? Settingannya sebenarnya dari sisi konfigurasi ya. Jadi mungkin nanti berkoordinasi dengan yang menginstal ya. Karena di OJS itu kan ada config ya, config.inc. Jadi yang di versi 2 itu misalkan kita mau membatasi file tertentu bisa di situ. Nanti ada apa? Ada baris yang harus diisi, file-file tertentu aja yang diizinkan. Kalau tadi yang captcha ada namanya baris yang harus di apa istilahnya dibuka supaya nanti captchanya aktif. Seperti itu Pak Koko. Siap. Ya, terima kasih Pak Bagus Setiawan. Baik. Eh, prinsipnya tadi dari Pak Tansil dan Pak Bagus, apa namanya? Yang pertama adalah terkait dengan password itu, ya. Kalau masih mungkin Bapak Ibu menggunakan UJS 2, passwordnya yang diperkuat seperti itu. Cuman tadi ada sistem-sistem lain yang mungkin saya pahami, mungkin itu yang harus koordinasi dengan server TIK Bapak Ibu. Kemudian kalau Pak Tansil tadi rekomendasikan update OJS ya Bapak Ibu ya. Update OJS ke OJS 3. Karena kalau OJS 2 sudah tidak dikembangkan lagi ya. Tadi informasinya seperti itu. Nah, mungkin nanti terkait dengan update OJS, Bapak Ibu bisa ini lagi komunikasi langsung dengan Pak Tansil mungkin yang lebih memahami seperti itu. Baik, mungkin cukup Bapak Ibu ya atas hadirannya di acara APCHI di bulan puasa ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan kita semua. Insya Allah nanti Pak Bagus dan Pak Tanil rekaman ini saya share di grup APCHI Pak Bagus ya. Mungkin untuk pembelajaran teman-teman ya pengelola jurnal hukum di Indonesia seperti itu. Dari saya itu Pak Bagus, Pak Tansil, Pak Rahmat Fauzi dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, ada Bu Diana, kemudian ini ada Prof, ada beberapa dosen ya dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung, dari Komisi Yudisial juga ikut bergabung. Terima kasih atas kehadirannya, atas misalnya ada salah dan kata saya mengucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak Kembali Ibu. Pak Terima Kuku. kasih Pak Bagus, Pak Tanzil, semua Bapak Ibu. Sama-sama. Terima Saya kasih. matikan ya Zoom-nya. Oke.